Baik, di segmen yang ketiga ini masih ada pendalaman visi dan juga misi, di mana pada segmen sebelumnya pasangan calon nomor 2 sudah mengawali, kemudian di segmen kali ini pasangan calon nomor urut 1 akan mengawali untuk mengambil pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh tim penyusun materi. Silakan Bapak, diambil satu amplopnya. Baik, dicek terlebih dahulu. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, saya akan membuka segelnya terlebih dahulu. Mohon disimak baik-baik, Bapak. Salah satu persoalan daerah adalah kemandirian, yaitu masih adanya ketergantungan dengan pemerintah pusat terhadap sumber pendapatan daerah dari APBN atau DAU dan DAK. Salah satu upaya untuk meraih kemandirian adalah sinergi antara BUMDes dan BUMD, yaitu kemampuan dalam menghasilkan satu desa, satu produk, dan satu keluarga, satu wirausaha. Pertanyaannya adalah, bagaimana langkah Anda untuk mewujudkan supaya Kabupaten Ponorogo menjadi kabupaten yang mandiri? Baik. Sudah dipahami Bapak pertanyaannya? Silakan, waktu menjawab Anda adalah 2 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Pertama, yang kami lakukan adalah bagaimana kita mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah ini tidak sederhana memang, tapi memang harus luar biasa langkah-langkah yang harus kita tempuh. Bagaimana kami mampu menyulap sampah menjadi PAD, kemudian mampu menyulap wisata menjadi luar biasa. Kita punya karunia ngebel, kita punya karunia banyak hal yang hari ini belum tergarap dengan baik, sehingga pendapatan asli daerah tidak kunjung membaik. Hari ini Ponorogo pendapatan asli daerah hanya 10% dari APBD. Sehingga kemudian yang kami lakukan dalam visi misi kami sudah punya UMKM hebat. Dengan UMKM hebat, kami ingin ibu-ibu hebat, kami ingin UMKM hebat menjadikan produk tiap-tiap keluarga yang kita didik. Nah, setelah kita didik, kemudian permodalannya kita siapkan, kemudian kualitas kontrolnya kita siapkan. Dengan demikian maka Ponorogo akan menjadi mandiri. Dengan BUMDes misalnya, BUMDes harus bisa mampu mengelola dan memberikan ekonomi yang baik, memberikan tata kelola yang baik terhadap apa yang ada di desa. Misalnya produk pertanian, kami ingin kemudian produk pertanian BUMDes bisa berbuat seperti layaknya resi gudang. Jadi BUMDes mampu menghutangi para petani panen, sehingga kemudian ketika gabah lagi harganya jatuh pada saat panen, petani biasanya punya hutang pupuk, punya hutang tenaga kerja. Tapi manakala panen biasanya dijual agak murah. Kami ingin BUMDes mampu menahan itu, sehingga kemudian petani akan menjual gabahnya ketika sudah saat gabah membaik, atau menjual beras, karena nilai gabah dijual basah sama nilai beras ketika dijual beras ada nilai tambahnya luar biasa, sehingga ada selisih harga nilai tambah antara jual gabah dan jual beras. Dengan demikian maka desa akan mandiri, Ponorogo mandiri. Baik, waktu habis. Terima kasih Bapak. Pasangan calon nomor 2 silakan untuk menanggapi jawaban yang sudah disampaikan. Waktu Anda yaitu 2 menit dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Minta maaf Pak Giri, lagi-lagi jawaban Pak Giri tadi datanya keliru. Dikatakan katanya PAD kita hanya 10%. Keliru Pak, PAD kita itu hampir 20%. Dan PAD kita di Ponorogo hari ini tertinggi di sekitar kawasan Madiun, atas kawasan Ponorogo ini. Jadi kalau disebut 10% keliru Pak ya. Yang kedua, lagi-lagi Pak Giri tidak menjawab pertanyaan dari panelis tadi. Bagaimana menuju sebuah kemandirian? Menuju sebuah kemandirian itu bukan berarti ngutangi petani, tetapi bagaimana menjadikan biaya-biaya produksi petani itu turun sehingga pendapatannya meningkat, dan ketika meningkat maka otomatis mereka akan membayar pajak, retribusi, karena belanjanya juga akan meningkat. Yang ketiga, apa yang Pak Giri sampaikan tadi itu tidak nyambung juga dengan yang diprogramkan di sini. Saya lihat tidak ada di sini bagaimana mendorong sektor pertanian yang itu merupakan 62% dari total PDRB Ponorogo untuk menjadi mandiri, menjadi besar,
menjadi orang-orang yang berpenghasilan tinggi dan seterusnya. Nah, yang terakhir yang keempat, Pak Giri kan pernah jadi anggota DPR. Ketika menjadi anggota DPR, kira-kira program sinergitas apa yang pernah Pak Giri bawa untuk kemajuan Ponorogo? Karena Pak Giri mewakili Dapil Ponorogo antara lain. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak mungkin ingin menambahkan? Sudah itu cukup? Baik, terima kasih. Pasangan calon nomor 1 silakan untuk menanggapi waktu Anda yaitu 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Maksud saya begini Pak Ipong, dalam visi misi saya nomor pertama justru saya menempatkan petani menjadi tempat yang pertama. Untuk meningkatkan produktivitas petani, petani butuh air, petani butuh pupuk. Sehingga kemudian setiap radius 20 hektar adalah ada sumur dalam. Ini penting karena secara perairan, secara irigasi kami tidak ada. Yang sawah tak ada hujan tidak mampu dengan irigasi teknis, sehingga kamu menginisiasi ada ada sumur dalam di radius 20 hektar di sawah tak ada hujan, sehingga kemudian maka dengan demikian produktivitas petani akan meningkat. Ketika petani ingin nanam 3 kali setahun ada air. Kami menghutangi petani bukan berarti menina bobokan petani untuk manja, bukan. Ini menjaga agar harga gabah petani tidak dimainkan oleh tengkulak besar. Ini melindungi petani dari berbagai ancaman pasar sehingga petani akan bagus. Demikian maka yang saya sampaikan sehingga itu Bang. Baik, waktu habis. Terima kasih. Silakan pasangan calon nomor 2 untuk menanggapi kembali waktu Anda yaitu 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Pak Giri, masalah petani di Ponorogo hari ini bukan produktivitas. Karena produktivitas petani Ponorogo itu nomor 1, bahkan nomor 2 atau nomor 2 di Jawa Timur. 1 hektar lahan kita bisa menghasilkan 7 sampai dengan 9 ton. Ya kan? Itu jadi bukan produktivitas. Masalah petani kita hari ini adalah bagaimana menurunkan biaya produksi. Dengan turunnya biaya produksi, maka pendapatan mereka meningkat, dan pendapatan meningkat, maka ekonomi juga akan terdongkrak naik. Itu. Yang kedua, ini supaya diketahui bahwa petani Ponorogo hari ini tidak semuanya butuh sumur dalam. Jadi kalau dijawab dengan sumur dalam itu keliru besar. Terus kalau dikatakan tidak ada irigasi, keliru juga. Irigasi kita sangat banyak. Memang ada sekitar 39 desa atau titik. Baik, yang waktu mengalami habis. kesulitan Terima air. kasih Bapak. Dan di sesi yang kedua, kesempatan yang sama akan saya berikan kepada pasangan calon nomor 2 untuk mengambil 1 materi pertanyaan dari tim penyusun materi. Silakan. Baik, dicek dulu. Masih tersegel? Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, saya akan membuka segelnya terlebih dahulu. Kemudian saya akan mengambil materi pertanyaannya. Silakan Bapak disimak dengan baik. Kebijakan penanganan COVID-19 antar daerah, baik antar kabupaten dan provinsi, seringkali tidak sinkron, sehingga menyebabkan kurang optimalnya penanggulangan wabah COVID-19. Pertanyaannya adalah, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mengoptimalkan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Ponorogo? Baik, waktu menjawab Anda adalah 2 menit, dimulai saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Kami selalu husnudon dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah pusat. Jadi semua aturan-aturan yang telah dibuat kami akan ikuti dan taati. Tinggal kami menyesuaikan dengan kondisi-kondisi lokal. Saking husnudonnya, maka sejak pandemi ini ada hingga hari ini, kita sudah menerbitkan kurang lebih sekitar 27 aturan atau keputusan bupati tentang penanganan COVID-19. Nah, strategi yang kita jalankan yang pertama adalah melibatkan seluruh masyarakat dalam proses penanganan. Sebagai contoh misalnya, awal-awal pandemi dulu kita ajak seluruh desa untuk membentuk satgas, untuk memortal desa-desanya dari kedatangan orang dari luar dalam rangka memutus rantai COVID-19. Yang kedua,
kita tingkatkan yang namanya pola komunikasi dan edukasi kepada masyarakat. Seraya dengan itu terus-menerus kita berikan bantuan berbagai hal yang kira-kira bisa meringankan dan membantu masyarakat. Yang namanya masker, itu Kabupaten Ponorogo terus-menerus melakukan upaya, baik yang dilakukan pemerintah maupun oleh masyarakat. Jadi pembagian masker, pembagian hand sanitizer, penyediaan sarana prasarana rumah sakit dan tempat-tempat isolasi. Kemarin kita sempat menyiapkan kurang lebih sekitar hampir 3.000 kamar untuk isolasi. Ini menunjukkan betapa kita serius untuk itu. Dan yang ketiga, komunikasi yang intensif. Tapi prinsip dari semua itu adalah bagaimana testing, tracing, treating, atau pemeriksaan, pencarian, dan penanggulangan. Terima kasih. Baik, waktu habis. Terima kasih. Pasangan calon nomor 1 silakan untuk menanggapi waktu Anda yaitu 2 menit dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Jika saya kelak ditakdirkan menjadi bupati, maka kami akan melakukan lebih hebat daripada Pak Ipong. Artinya mendorong orang Ponorogo, masyarakat Ponorogo untuk bahagia itu jauh lebih bagus, jauh lebih efektif untuk mengatasi COVID. Sambil kemudian secara ekonomi penanggulangannya harus kita lakukan terus-menerus tanpa henti. Sebelum saya bertanya menanggapi Pak Ipong, saya ingin tahu hari ini yang Bapak lakukan untuk para penderita COVID secara ekonomi pemulihannya seperti apa, Pak? Misalnya pendidikan. Pendidikan ini kan hari ini sekolah menggunakan webinar, sekolah menggunakan online. Kemudian yang Bapak lakukan untuk mengkontrol kualitas dari anak didik, seberapa dia pandai, seberapa dia ini, punyakah dia pulsa, seberapa apa, bagaimana Bapak cara mengontrolnya, kemudian seperti apa yang Bapak lakukan. Barangkali itu salah satunya, kemudian yang lain kami ingin bertanya untuk pemulihan ekonomi yang Bapak lakukan seperti apa. Demikian Pak, terima kasih. Masih ada waktu, mungkin ingin menambahkan Bapak atau Ibu? Saya tambahkan, yang saya mau tanyakan, ketika saya keliling-keliling dari satu tempat ke tempat lainnya, kenapa masih banyak sekali yang tidak memakai masker? Nah, sekarang pertanyaan saya, itu gimana ya Pak? Kok bisa banyak sekali yang tidak memakai masker? Itu aja. Masih ada waktu, mungkin ingin ditambahkan kembali? Sudah cukup? Baik, silakan pasangan calon nomor 2 untuk menjawab atau menanggapi. Waktu Anda yaitu 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Saya akan jawab tidak berurutan. Yang pertama tentang pemulihan ekonomi. Kita segera begitu pemerintah mengumumkan untuk kenormalan baru, kita langsung melakukan. Supaya apa? Supaya ekonomi tidak macet di Ponorogo. Yang kedua, tentang anak-anak sekolah yang belajar di rumah, melalui guru-guru yang ada, melalui seluruh peserta didik, kita melakukan koordinasi dan komunikasi. Dan agar diketahui, tingkat